A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang ingin saya reaction, yaitu video mengenai sholat tarawihnya orang-orang Salafi, yang dimana di sini saya ingin mengkomparasinya dengan sholat tarawih yang bukan Salafi. Karena meskipun banyak orang yang melakukan sholat tarawih seperti ini, saya itu juga sholat tarawih di masjid yang bukan Salafi, tetapi bacaannya juga bagus teman-teman, dan tidak terburu-buru. Berbeda dengan oknum-oknum yang ingin saya bahas di sini. Tetapi kalau kita melihat ya sholat tarawihnya orang-orang Salafi, baik di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di mana, di Arab Saudi, di mana-mana, itu pasti khidmat teman-teman. Ya, pasti khidmat, tidak terburu-buru begitu. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari coba kita langsung simak seperti apa sholat tarawih, suasana sholat tarawih di Masjid Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita telah sampai di Ramadan 1445 Hijriah teman-teman. Dan insya Allah saya akan membuat video ya untuk dokumentasi saya kegiatan di masjid ini, Masjid Abu Ad-Darda. Dan ini adalah waktu ketika sudah selesai sholat maghrib menjelang sholat isya, jamaah mulai berdatangan ya teman-teman. Dan ini adalah sebagian jemaah yang mulai berdatangan yang akan sholat isya dan dilanjut dengan sholat tarawih. Ini bagian dalam, jemaah sudah mulai banyak. Dan di sini di masjid ini setiap malamnya sholat tarawihnya akan membacakan satu juz. Ini adalah rakaat pertama sholat isya. Dilanjut dengan sholat tarawih. Di bagian lain ini teman-teman tim kopi spesial Abu Ad-Darda sedang menyiapkan kopi, menuangkannya ke cangkir-cangkir merah dan hijau. Ya, ini kopi spesial nanti akan diberikan ketika break sholat tarawih. Dan ini adalah sholat tarawihnya yang menghabiskan satu juz per malam ya, biar tahan kakinya kita. Pemandangan dari luar dari Masjid Abu Darda. Inilah ya, ini adalah suasana dari luarnya teman-teman. Oke, lanjut nanti ke jeda salat tarawih yang panjang, dijeda dulu yang ngantuk minum kopi. Dan di sini kopi dihantarkan ke jemaah. Inilah spesialnya Masjid Abu Darda. Oke, kemudian ini selesai sholat tarawih aman dan lancar. Ini tim yang lain, yang tim kora-kora atau tim cuci-cuci. Itu ada Pak Fitri dan ada juga siapa itu namanya, dan teman kita yang lain, tim kora-kora. Alhamdulillah hari ini selesai dan jamaahnya banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya teman-teman, kalau kita menyaksikan betapa kompaknya mereka di dalam berbagi kebaikan, di dalam beribadah secara berjemaah seperti ini. Kompak dan sangat khidmat, Masya Allah. Dan coba kita saksikan sholat tarawih, yang dimana sholat tarawih ini di luar Salafi, bukan orang Salafi, dan tentunya juga bukan orang Muhammadiyah. Ini adalah oknum dari orang-orang di luar Salafi dan di luar Muhammadiyah. Coba kita simak seperti apa videonya. Gak tahu baca apa, belum kelar ruku udah sujud. Ini apa lagi? Allah, langsung salam. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini juga. Allah. Ini buru-buru mau kemana? Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Tuh, buru-buru mau kemana sholat? Allah. Ya, buru-buru mau kemana sholat mereka ini. Yang paling lucunya teman-teman, ketika imam sholat kilat ini diwawancarai, ditanya kenapa Anda melakukan sholat tarawih secepat ini, lalu jawabannya apa? Karena katanya itu adalah tradisi, teman-teman, tradisi dari mbah, begitu katanya. Sholat tarawih di sini itu ini sudah dimulai sejak mbah saya. Jadi model-model seperti ini, tarawih yang tidak mengulangi dan juga tidak merubah daripada aturan-aturan sholat yang ada. Jadi, dan sholat tarawih seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1900 itu. Ya Allah. Jadi mereka ini lebih mengedepankan tradisi daripada syariat. Dan kita pasti bisa menjamin kalau ini bukan dari Salafi dan bukan dari Muhammadiyah. Dan di sini juga teman-teman ada yang memberikan alasan kalau mereka ini sholat seperti ini buru-buru katanya. Buru-buru karena kerjaan. Yang pertama karena cepat, lebih efisien waktu. Karena ada bunyi petasan yang sudah sering rame. Sudah sering atau baru pertama kali? Ya apa ada bulan Ramadan masih kecil. Ada yang mau ke pasar, ada yang mau kerja ini, kerja itu katanya. Jadi sholat harus seperti ini. Pernah terjadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup ini. Ada laki-laki yang dengan sengaja sholat di tempat Rasulullah, di masjid itu. Sholatnya apa? Buru-buru. Tidak jauh berbeda dengan sholatnya orang ini. Dan apa kata Rasulullah? 3 kali orang itu disuruh balik, disuruh mengerjakan sholatnya kembali, teman-teman. Terus laki-laki itu nanya kepada Nabi Muhammad, kenapa aku disuruh mengulang-ulang sholat? Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau belum sholat. Alasannya apa? Karena cepat, buru-buru. Bagaimana cara kita sholat dengan membaca Subhanallah terus ke bawah? Bagaimana engkau memuji-muji Allah? Engkau menyebut nama-nama Allah dengan cara yang seperti ini. Subhanallah. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan terang, dengan lemah lembut. Rasulullah juga menganjurkan demikian. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Enggak kalau ini nge-rap, jalur rap ini, sholat jalur rap. Dan sekali lagi saya ulang, ini bukan dari Salafi ataupun Muhammadiyah. Ini adalah oknum-oknum dari Aswaja. Si paling pengikut sunnah, si paling sunnah teman-teman. Si paling pengikut sunnah wal jemaah. Mereka ini paling sunnah. Si paling sunnah mereka ini. Jadi sholat seperti ini, meskipun ini bukan dari sunnah, bukan yang dianjurkan Nabi, tetapi ini adalah sunnah, termasuk sunnah. Karena mengikuti mbah. Jadi ada mbah yang lebih baik dipertahankan tradisinya daripada kembali kepada syariat. Begitu mungkin dari orang-orang ini. Saya tidak punya banyak komentar. Kalau ini gak perlu dibandingkan dengan sholat-sholat yang ada di Mekah, Madinah. Gak perlu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena apa? Jelas ini. Jelas. Gak jelas. Allah. Silakan kalian komentar saja di bawah. Bagaimana kalau menurut kalian?